Perceraian adalah topik yang sensitif dan seringkali penuh emosi. Di Indonesia, proses perceraian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan untuk pasangan yang beragama Muslim diatur oleh kompilasi hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bagi pasangan Muslim, pengadilan agama menjadi tempat untuk menyelesaikan perkara perceraian. Sedangkan untuk pasangan non-Muslim, pengadilan negeri memiliki kewenangan. Namun apa yang terjadi jika seorang istri mengajukan gugatan cerai tetapi suami menolak hadir atau tidak muncul sama sekali di persidangan? Nah, video kali ini akan menjelaskan secara ringan dan mudah dipahami, khususnya untuk masyarakat awam, tentang konsekuensi hukum dari situasi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yaitu menjawab pertanyaan, apakah proses perceraian akan terhenti, atau apakah istri tetap bisa mendapatkan akta cerai walaupun suami tidak hadir atau menolak hadir di persidangan perceraian tersebut. Sebelum masuk ke inti permasalahan, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur perceraian di Indonesia. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di sebelumnya, bahwa Undang-Undang Perkawinan adalah yang menjadi payung hukum perkawinan di Indonesia. Menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti perceraian tidak bisa dilakukan secara pihak tanpa proses hukum yang sah. Nah, untuk pasangan Muslim, kompilasi hukum Islam memberikan panduan lebih spesifik. Dalam KHI, perceraian dapat terjadi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama disebut dengan cerai talak. Diajukan oleh suami, di mana suami mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama, dan setelah putusan hakim, suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Yang kedua, cerai gugat. Diajukan oleh istri, di mana istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ini diatur dalam pasal 132 ayat 1 KHI atau kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kasus cerai gugat, istri disebut sebagai penggugat, sedangkan suami disebut tergugat. Proses ini berbeda dengan cerai talak, di mana suami disebut pemohon dan istri sebagai termohon. Perbedaan ini penting karena mempengaruhi prosedur dan konsekuensi hukum, terutama jika salah satu pihak tidak hadir. Nah, agar gugatan istri dikabulkan, ia harus menyampaikan alasan-alasan yang menjadi sah menurut hukum. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian. Misalnya, adanya perzinahan atau perselingkuhan. Jika istri dapat membuktikan suami berselingkuh, ini menjadi alasan kuat untuk perceraian. Yang kedua, adanya pengabaian nafkah. Jika suami tidak memberikan nafkah lahir, kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau batin, misalnya kasih sayang, kebutuhan emosional, selama minimal 12 bulan, istri berhak mengajukan gugatan. Kemudian, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan istri menjadi alasan yang kuat. Kemudian, terjadinya perselisihan terus-menerus. Jika rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hakim dapat mengabulkan gugatan. Yang terakhir adalah alasan adanya hukuman penjara, yakni jika suami dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan. Ini juga menjadi alasan yang sah. Nah, dari kesemuanya itu istri perlu menyertakan bukti-bukti. Misalnya kalau terjadi KDRT, maka istri perlu menyampaikan atau memberikan laporan polisi, adanya saksi atau dokumen lain yang mendukung gugatannya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, jika suami tidak hadir
hakim akan menilai dalil dan bukti yang diajukan istri untuk memutuskan apakah gugatan layak dikabulkan. Ketidakhadiran suami sebagai tergugat dalam sidang perceraian adalah hal yang sering terjadi. Ada beberapa alasan mengapa suami mungkin tidak hadir, misalnya karena menolak perceraian, merasa malu, atau bahkan karena alasan praktis, seperti tinggal di luar kota atau luar negeri. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketidakhadiran suami tidak semerta-merta menghentikan proses perceraian. Berikut adalah penjelasannya selangkah demi langkah. Yang pertama, pengadilan akan melakukan pemanggilan secara sah dan patut. Ini sesuai dengan pasal 125 HIR. Pemanggilan akan dilakukan oleh jurusita pengadilan, biasanya disampaikan ke alamat tergugat atau suami paling lama 3 hari sebelum sidang. Jika alamat suami tidak jelas, pengadilan dapat mengumumkan panggilan melalui papan pengumuman di pengadilan atau media massa yang ditunjuk seperti surat kabar. Jika suami tidak hadir pada sidang pertama, hakim biasanya akan menunda sidang dan memerintahkan pemanggilan ulang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk hadir dan menyampaikan pendapatnya, serta memastikan bahwa hakim tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pemanggilan ulang ini bisa dilakukan hingga 3 kali, tergantung kepada keadaan. Nah, jika suami tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali berturut-turut dan tidak mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya, hakim dapat menjatuhkan putusan perstek. Putusan perstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, dengan asumsi bahwa tergugat dapat menerima semua dalil yang diajukan oleh penggugat atau istri. Putusan perstek ini diatur dalam pasal 125 HIR dan diperkuat oleh praktik-praktik di seluruh pengadilan. Namun putusan ini tidak langsung berkekuatan hukum tetap. Suami masih memiliki kesempatan untuk mengajukan persek atau perlawanan terhadap putusan perstek. Nah, jika suami akhirnya mengetahui adanya putusan perstek dan tidak setuju, ia dapat mengajukan persek dalam waktu tertentu, biasanya 14 hari setelah putusan disampaikan kepadanya. Persek memungkinkan suami untuk menyampaikan bantahan atas gugatan istri dan sidang akan dilanjutkan seperti perkara biasa. Namun, jika suami tidak mengajukan persek dalam batas waktu yang ditentukan, putusan persek akan menjadi berkekuatan hukum tetap dan akta cerai dapat diterbitkan. Nah, setelah putusan persek berkekuatan hukum tetap, perceraian dianggap sah dan pengadilan akan menerbitkan akta cerai. Ini kalau di pengadilan agama, sedangkan kalau di pengadilan negeri, akta cerai akan diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Nah, akta cerai ini sebagai bukti resmi putusnya perkawinan. Akta cerai ini biasanya diterbitkan dalam waktu 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi ini juga sesuai dengan aturan yang ada di pengadilan itu atau di kantor catatan sipil tersebut. Istri kemudian berstatus danda dan hak-hak pasca perceraian, misalnya kalau dalam pengadilan agama itu ada disebut dengan nafkah idah, nafkah anak, atau pembagian harta gunung gini dapat ditegakkan sesuai putusan hakim. Sementara kalau di putusan pengadilan negeri tidak adanya seperti itu, biasanya cuma hanya diatur tentang pemberian nafkah anak dan sebagainya. Kalau tentang harta gunung gini atau nafkah idah itu tidak diatur dalam pengadilan negeri. Nah, khusus pasangan yang beragama Muslim, ada juga yang disebut dengan khulu. Khulu adalah alternatif perceraian dalam hukum Islam. Nah, selain cerai gugat, dalam hukum Islam ada mekanisme yang disebut dengan khulu, di mana istri meminta cerai dengan memberikan tebusan atau wadal ya, kepada suami, biasanya berupa uang atau harta. Nah, khulu diatur dalam pasal 148 KHI yang menyatakan bahwa khulu terjadi ketika istri memberikan tebusan untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan. Namun, jika tidak ada kesepakatan tentang tebusan, prosesnya akan berjalan seperti cerai gugat biasa, dengan tahapan seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan hakim. Nah, jika suami juga tidak hadir dalam sidang khulu, prosesnya tetap berjalan dan hakim dapat
mengabulkan gugatan istri dengan putusan perstek selama alasan-alasan yang diajukan terbukti. Namun dalam praktiknya, hulu juga seringkali terlihat lebih rumit karena melibatkan negosiasi tebusan dan ketidakhadiran suami dalam proses tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana ketidakhadiran suami dalam proses pengadilan atau proses perceraian, baik dalam melalui pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun dalam sidang hulu seperti diatur dalam kompilasi hukum Islam. Memang ketidakhadiran suami dapat memperlambat proses, tapi tidak menghentikannya. Ada beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam kebiasaan-kebiasaan. Misalnya sulitnya pemanggilan. Jika alamat suami tidak jelas, pengadilan harus menggunakan metode pemanggilan alternatif. Misalnya melalui media massa yang memakan waktu lama, atau mungkin melalui keluarga-keluarga terdekatnya yang memungkinkan atau yang diduga mengetahui keberadaan suami tersebut. Kemudian juga tantangan kedua adalah adanya penolakan persek. Jika akhirnya suami mengajukan persek, maka prosesnya bisa berlarut-larut karena sidang akan dimulai dari awal. Jadi tidak lagi dilakukan putusan persek, tapi akan dilakukan pengadilan dengan acara seperti biasa. Nah, ada juga kalau ketidakhadiran suami itu akan menyebabkan kesulitan dalam eksekusi putusan. Meskipun putusan persek telah berkekuatan tetap, melaksanakan hak-hak seperti nafkah atau pembagian harta bisa sulit karena suami tidak hadir, sehingga ada kemungkinan besar suami akan menghindari kewajiban-kewajibannya karena merasa dia tidak tahu dan tidak mengikuti proses persidangan perceraian tersebut. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, istri dapat mempertimbangkan bantuan hukum dari advokat atau konsultan hukum untuk memastikan proses berjalan lancar. Selain itu, kalau misalnya dirasakan bahwa mereka tidak mempunyai uang, finansial tidak mencukupi, biasanya di pengadilan itu ada pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo, sehingga gugatan perceraian dapat dilaksanakan seperti biasa, jadi tidak ada kesulitan. Nah, ada suatu kasus nyata, dan ini ada juga kasus ilustrasi ya. Untuk membuatnya lebih jelas, mari kita lihat sebuah ilustrasi. Misalnya Bunga, ini bukan nama samaran ya. Ini bukan nama sebenarnya. Seorang istri di Jakarta mengajukan gugatan cerai karena suaminya Andi sering melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun. Bunga mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, melampirkan laporan polisi, dan ada kesaksian dari tetangga yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Andi yang tinggal di kota lain tidak hadir di sidang tersebut meskipun telah dipanggil 3 kali secara sah. Hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan putusan perstek, mengabulkan gugatan Bunga, dan memerintahkan Andi untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak. Karena Andi tidak mengajukan persek, putusan ini menjadi berkekuatan hukum tetap, dan Bunga mendapatkan akta cerai. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran suami tidak menghalangi istri untuk mendapatkan perceraian selama prosedur hukum itu diikuti dengan benar. Namun, seperti tadi yang telah kita sebutkan, ketidakhadiran suami juga dapat menimbulkan kerumitan-kerumitan atau problema terbaru. Misalnya, sulitnya dilakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Nah, itu saja video ini tentang bagaimana jika dalam proses persidangan perceraian itu suami tidak hadir atau menolak untuk hadir, apakah akan berhenti atau akan berlanjut. Pada dasarnya, dalam hukum Indonesia, ketidakhadiran suami dalam sidang perceraian tidak menghentikan proses gugatan cerai yang diajukan istri. Pengadilan akan memanggil suami secara sah dan patut, dan jika suami tidak hadir setelah 3 kali pemanggilan, hakim dapat menjatuhkan putusan perstek yang mengabulkan gugatan istri tersebut asalkan alasan-alasannya sah dan terbukti. Putusan ini memungkinkan istri mendapatkan akta cerai dan hak-hak perceraian seperti nafkah dan pembagian harta. Nah,
Mudah-mudahan penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat bagi Anda, walaupun kita tidak menghendaki adanya terjadi perceraian, tetapi bila mana keadaan tidak memungkinkan dan harus ditempuh cara seperti ini, nah mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi istri yang sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun sekali lagi, kami harapkan terjadinya proses rujuk atau tidak berlanjutnya proses persidangan perceraian itu. Tapi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Anda. Terima kasih telah menonton video channel kami ini.